Jadi ini ngomongin Fibonacci cluster ya. Kalau ngomongin Fibonacci cluster itu kurang lebih sebenarnya sama, bro. Sama kayak kita pakai Fibonacci retracement biasa, baik internal retracement maupun external retracement. Namun kita bikin cluster ini maksudnya berarti Fibonacci yang kita pakai itu lebih dari satu. Oke. Contoh, misalnya kita kita normally biasa kita Fibonacci kan cuma satu kayak gini nih ya. Oke. Kalau misalnya cluster, kita ambil beberapa titik, beberapa kali Fibonacci retracement. Kalau misalnya personal dari diri gue sendiri, kalau dari gue sendiri, gue ambil itu biasa gue lihat dia punya eh apa namanya, yang bener-bener kayak huruf V gitu loh, yang bener-bener support yang kuat. Contoh misalnya gue ambil lagi di titik di sini nih, di titik di sini. Ini oke, yang kedua. Oke, ini coba gue ganti warna putih ya. Nah sebenarnya lu bisa lagi nih, ada di sini juga bisa. Gue kasih kuning nanti ya, tiga, ini ketiga. Nah ini empat juga bisa, cuma gue mikir kalau misalnya gue pakai empat mungkin gue terlalu bingung ya. Nah kita dengan tiga ini aja kita udah dapat cluster yang lumayan bagus lah, gue bilang. Patokan untuk Fibonacci cluster sebenarnya sama di golden ratio 61,8 dan 78,6. Oke. Gua hapus lagi ya satu-satu ya biar jelas. Oke, dari Fibonacci yang pertama kita bisa lihat ya, kita bisa lihat kalau daerah golden ratio-nya tuh ada di daerah sini nih. Di sini. Ini anggap yang daerah sini nggak ada dulu, bro. Anggap nggak ada. Nah Fibonacci rasionya ada di daerah 618 sama 78,6. Berarti kita patokannya kira-kira mungkin dia akan retrace di harga range sana ya, betul. Oke, abis itu gue bikin cluster, gue tarik yang kedua. Nah, gue dapat nih di sini ada range-nya di sama 618 78,6. Nah, kita dapat cluster di sini nih. Clusternya di mana? Kita bisa lihat nih, ini dua kecil. Oke. Ini daerah kecil nih, dua nih. Daerah cluster. Oke. Daerah cluster. Terus kita coba tarik lagi yang ketiga. Yang ketiga, oh sorry, gue harus ganti yang di sini nih. Oke. Nah, yang ketiga kita pun sebenarnya dapat cluster. Nah, sebenarnya yang tiga ini kan gue pakai Fibonacci-nya kan cuma dua level ya, 618 sampai 786 ya. Tapi biasanya di daerah Fibonacci 100 juga itu dia daerah retracement, karena bisa dibilang itu daerah support juga. Nah, jadi di sini tuh, nah kita bisa tarik tiga nih. Oke. Jadi ada klasternya ada tiga. Dan di atas sini pun ada jadi klaster baru. Jadi klaster baru di sini. Nah, jadi kita dapat dua klaster kan di sini kan. Anggap yang daerah sini tuh belum ada lah. Daerah sini belum ada. Nah, jadi kita dapat klaster baru nih. Ada dua, klaster 1, klaster 2. Gue tulis. Seperti itu, bro. Nah, ya anggap klaster itu kumpulan Fibonacci lah. Kumpulan Fibonacci ya, dimana ya kita cuma cari mereka punya golden ratio yang paling dekat ya, that's it. Seperti itu sih kurang lebih. Nah, dengan daerah Fibonacci yang dekat itu 618 78,6 itu dia bisa kita anggap jadi
kita anggap mereka jadi tempat retracementnya mereka, baik mereka tempat retracement ataupun nanti jadi daerah TP. Kalau misalnya jadi daerah TP, berarti kita harus cari di levelnya 1,618 sama 1,272 bro. Oke. Nah mungkin ini penjelasan klasternya untuk yang internal ya. Nah untuk sekarang gimana nih? Untuk sekarang kira-kira sih kurang lebih gimana ya? Kalau gue pakai Fibonacci, gue penganut metode AB sama dengan CD. Nah, AB itu gimana? Gini nih. Ini karena gue asumsinya ini bakal naik ya. Feeling gue sih bakal naik. Nah, makanya gue bikinnya AB-nya tuh dari sini. Ini kenapa ada border? Nah, ini daerah B. Ini daerah C nih. Sebenarnya ABCD ini ya cuma pakai Fibonacci doang. Nah, untuk tentuin B ke C-nya itu kan dia pala cangkul tuh. Nah, kita carinya di retracement golden ratio pertama. Nah, untuk C ke D-nya kita pakai Fibonacci external retracement. Ini enggak pas. Fibonacci retracement. Nah, di sini. Gue mungkin biar gampang gue hapus-hapus ya. Gue cuma hapus dari retracementnya. Oke. Nah untuk D terakhirnya kita tetap asumsi dia sampai di daerah sini nih, 1,618. Jadi panjang harusnya ya senormalnya teori panjang AB sama dengan CD. Seperti itu. Jadi ini proyeksi D-nya tuh daerah sini. Sebenarnya ini kalau kita bisa hitung cluster sebenarnya gue belum dapat cluster. Cuma kalaupun mau dibikinin cluster, gue paling baru bisa nyari TP terdekat di sini nih. Nah, coba ganti warna biar nggak bingung. Nah, di sini. Ini kan projection yang D kan TP, anggaplah TP terakhir ya. Nah karena ini projection yang TP terdekat, nah gue tuh ambil external retracementnya. Jadi gue misalnya kalau misalnya lu entry di sini, TP terdekat tuh di mana tuh ketahuan. Nah kayak gue bilang tadi, kalau kita nyari TP kan 1,618 dan 1,272. Nah kebetulan nih klasternya dapet banget nih di Fibonacci yang gede di daerah 618-nya nih. Nah, di sini dapat cluster nih, bro. Dapat cluster. Nah, jadi ini bisa gue bilang ini nanti jadi TP terdekat nih. Atau enggak TP1. TP1. Jadi projection ini jadi TP akhir. Ini untuk proyeksi kedepannya bro ya. Nih, semoga kejadian seperti itu sih. Ya mungkin
mungkin sekian sih ya, dan semoga memang belajar cluster awal-awal emang agak susah sih, cuma ya slow but sure bro. Gue juga belajar cluster ini lumayan lah, ada 2-3 bulanan baru gue lumayan paham sih. Oke bro, thank you. Kalau misalnya emang ada yang lu mau tanya, just chat gue aja. Sip.